Kami di Info COVID-19 terkini TVRI. Saudara, Kota Bukit Tinggi kembali membuka objek wisata hingga Taman Jam Gadang untuk umum dengan aturan batasan dan prokes ketat di masa PPKM level 3. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Silkania Sorizona melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat sore Silka, dapat diinformasikan bagaimana antusias masyarakat di sana saat tempat-tempat wisata ini kembali dibuka? Baik, selamat sore Intan, Ikra dan juga saudara dari Bukit Tinggi. Dapat kami informasikan bahwa pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM level 3 ini kembali diperpanjang hingga Senin 6 September mendatang. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 37 tahun 2021, ini PPKM level 3 di Bukit Tinggi kembali diperpanjang namun dengan beberapa kelonggaran. Salah satunya yaitu pembukaan tempat-tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi. Walaupun sebetulnya sudah dibuka sejak tanggal 24 Agustus lalu, namun hingga saat ini antusias warga terhadap pembukaan dari tempat-tempat wisata ini juga cukup baik dan juga tetap diimbau kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 khususnya untuk sektor pariwisata sendiri, pemulihan sektor pariwisata di Kota Bukit Tinggi, sudah bergabung bersama saya yaitu Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Erman Safar. Selamat sore Pak Erman. Ya, sore. Baik, Pak Erman, dapat diinformasikan Pak, ini sudah dibuka sejak 24 Agustus lalu sejumlah tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi. Ini bagaimana penerapan protokol kesehatannya dan bagaimana kemudian peningkatan dari sektor pariwisata ini sendiri di Bukit Tinggi? Oke, baik. Selama pandemi COVID ini dan juga PPKM, penurunan kunjungan wisata terjadi sampai dengan 90%. Dan juga alhamdulillah beberapa hari yang lalu pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada Kota Bukit Tinggi khususnya untuk membuka seluruh objek wisata dan sektor pendidikan. Akhirnya kami bisa membuka kembali dengan kapasitas 50%. Tapi tidak sesuai dengan target kita, dengan harapan kita. Pengennya kita ada kunjungan sesuai dengan sebelum pandemi, tapi masih 30 sampai 40%. Baik, artinya terus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan sektor pariwisata karena kita tahu juga Bukit Tinggi ini sektor prioritasnya adalah pariwisata, begitu Pak Erman. Seperti apa Pak? Jadi Kota Bukit Tinggi ini yang jadi generator ekonominya adalah satu sektor wisata dan juga sektor pendidikan. Sektor wisata ini sebagian besar penduduk kami melakoni profesi sebagai UKM-UKM yang hidup di sekeliling atau di sekitaran objek wisata. Objek wisata kita kebetulan dimiliki oleh pemerintah kota hampir 100%. Jadi memang sangat berdampak sekali terhadap PAD kita dan juga perhotelan yang ada di sini. Ini juga mengalami penurunan penghasilan yang signifikan. Dan upaya yang dilakukan Pak? Upaya yang kita lakukan adalah menyelamatkan mereka dengan cara memberikan stimulus-stimulus dan juga para pelaku usaha kecil kita berikan bantuan sosial langsung dan uang tunai untuk mereka bisa bertahan selama PPKM kemarin. Dan terkait juga pariwisata yang juga berdampak pada UMKM sekitar, Pak. Ini ada berapa banyak kemudian UMKM yang terdampak dan seperti apa kemudian langkah-langkah lebih lanjut? Saya pikir hampir 100% ya, hampir 100% UKM kami terkena dampak negatif dari pandemi COVID ini, khususnya dengan PPKM karena memang tidak bisa sama sekali ada kegiatan selama PPKM kemarin dan juga masyarakat juga tidak berkunjung juga ke Kota Bukit Tinggi karena seluruh objek wisata ini tutup. Jadi apa yang kita lakukan adalah sekarang kita buka kembali, lalu beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan ale-ale nagari itu kita mulai berikan izin dengan cara protokol kesehatan yang sangat ketat sekali sehingga pergerakan masyarakat dan kunjungan dari masyarakat sekitar Kota Bukit Tinggi, harapan kami ini menjadi pemicu mendongkrak ekonomi UKM. Baik, juga setelah dibuka dari 24 Agustus lalu, kemudian juga ada pembukaan, kemudian ditutup kembali dan begitu terus berulang. Ini harapan ke depannya seperti apa Pak? Dan mungkin juga ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya di tempat-tempat wisata. Oke, alhamdulillahnya masyarakat kami memang sepakat dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat dan
memang tingkat kesadaran untuk divaksin itu memang tinggi. Kita nomor 2 setelah Kota Padang Panjang di Sumatera Barat. Jadi kami memang menjaga supaya kota ini menjadi herd immunity dan kita bisa longgar kegiatan sehingga seluruh objek wisata, pendidikan, kampus dan segala macam bisa kita buka di Kota Bukit Tinggi secara normal, tentunya tetap dengan menegakkan protokol kesehatan. Dan kami sangat menghimbau kepada masyarakat, marilah kita patuhi protokol kesehatan, keluar dari rumah wajib bermasker, dan juga kalau ada kegiatan vaksin, kalau masih ada stok vaksin, segera mendaftarkan diri ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat di masing-masing rumah gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Erman dan saudara. Tentunya pemerintah Kota Bukit Tinggi terus berupaya untuk meningkatkan capaian vaksinasi yang sekarang sudah mencapai 37%. Kemudian juga penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata yang sudah mulai kembali dibuka. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Bukit Tinggi. Kembali ke Intan dan Ikra di studio. Demikian laporan dari Silkania Sorizona melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih, selamat sore, tetap jaga kesehatan.